Yang pasti kan tadi aku bilang bahwa aku nggak mungkin jadi seperti aku yang sekarang tanpa sosok seorang Sultan Georgia. Handphone itu handphone terbaru, aku udah beli gitu loh. Terus aku bilang, "Ayah, aku mau jual." Kata Ayang, "Buat apa?" "Ya aku mau biasa-biasa aja, buat aku ini terlalu too much. Aku mau yang biasa-biasa aja." Terus jawaban dia, "Udahlah, hijrah tuh nggak usah gitu-gitu amat." Saya itu orangnya nggak bisa tidur. Tidur itu harus mendengar azan subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ranti? Alhamdulillah. Saat ini kita masih bersama Bunda Anissa, ya sayang ya. Yang tadi udah ngobrol banyak juga dan semua pasti pengen tahu kan apa yang saat ini menjadi penguat dari Bunda. Jadi kita dengar nih tadi Bunda sendiri bilang kalau Bunda nggak bisa jadi Bunda sekarang ini saat ini kalau bukan karena ayah. Coba, Kerasa nggak sih? deg-degan nggak? Jeduk. Kerasa Mungkin nggak? Ada efeknya ya? Kerasa nggak tuh kayak Tuh lihat deh kayak- pandangannya ini penuh cinta loh. Aduh, saya jadi ikut malu ya nih. Astagfirullahaladzim, Masya Apa Allah. namanya? Apa? Gimana ya? Apa? Berasa nggak Ayah begitu? Loh, balik dong nanya. Kamu yang berasa nggak apa yang aku lakukan? Yang pasti kan tadi aku bilang bahwa aku nggak mungkin jadi seperti aku yang sekarang tanpa sosok seorang Sultan Georgia. Artinya gini, dulu aku ngerasa bahwa, "Duh, nih gue cocok nggak sih sama suami gue gitu ya? Aku cocok nggak sih? Kok nggak pernah?" Kan tadi aku bilang kan bahwa sosok yang aku kepingin tuh sebenarnya nggak ada di seorang ayah gitu loh. Catet Beneran ya. nggak ada Jadi- romantis enggak gitu kan. Terus kalau ngomong Masa sih nggak romantis ya? enggak, sama sekali nggak Saya romantis. bukan laki-laki romantis. Tapi action. Nah itu paling lebih penting loh daripada Akhirnya. cuma Bener. kata-kata doang. Iya. Lanjut Bu. Action. Jadi selalu berpikirnya gitu, ini aduh kayaknya nggak mungkin cocok gitu. Nah akhirnya kembali lagi bahwa Allah kasih ilmu lagi ke aku gitu bahwa sampai kapanpun kayaknya nggak akan pernah cocok. Lo mau ganti 1000 laki-laki, maksudnya artinya 1000 suami gitu ya, nggak akan pernah nggak pernah Ada yang ada sempurna. kecocokan. Iya gitu loh, pas kan hayalan dulu SMP kan, udah pengen Kalau punya. nggak cocok kenapa mau? Lah itulah akhirnya Allah memberikan seorang Jadi gue nanya ayah. Gue ngumpet aja deh. Mulai ngeri nih kayak. Untuk menjadi aku yang seperti ini gitu. Mungkin kalau Oh. tanpa ayah yang seorang sultan, mungkin kalau aku dapat suami yang apa sih seperti yang aku mau, mungkin aku jadi Belum tentu ya. Ternyata gini yang Oh. Bunda mau itu belum tentu cocok kan gitu ya. belum tentu baik buat kita gitu. Jadi apa nih? Ya, Hmm. tadi Kak Bunda pernah ngomong gini, ayah tuh mukanya aja serem katanya gitu. Iya. Tapi hatinya Artinya Masya Allah semuanya Begitu. dipikirin. gitu. Gitu ya. Aku nggak tahu kan kamu yang lihat. Dia tuh kayak apa ya, ayah tuh orangnya kayak aku nggak suka ya gini. Ngomong doang To gitu. the point. Ngomong doang, tapi nanti contoh nih misalnya liburan. Udah tahu deh dari zaman dulu ayah udah tahu deh. Kalau aku liburan, aku harus bawa semua keluarga aku. Ini tadi aku bilangin kan, Bunda tuh paling sering ngajakin semuanya teman-teman, saudara, adik, kakak, sepupu untuk kumpul. Ya satu RT. Gimana? Ya. Nggak apa-apa. Karena ayah juga suka gitu. Enggak. Saya orangnya single factor. Iya, ayah tuh sama Ada keluarganya enggak gitu. Pertentangan di awal, kok semuanya harus ikut sementara gue biasa Enggak sendiri. Ya. Kalau saya nggak ada pikiran begini. Jadi saya itu bukan laki-laki perfeksionis juga. Bukan laki-laki yang sempurna maksudnya. Ya kan pasti ada kekurangannya. Jadi mencoba berarti saya kalau cari pasangan juga nggak mungkin dapat yang sempurna kan. Ya berarti gimana ya selama ini putus nyambung zaman dulu gitu kan, pacaran sana sini gitu. Pengen yang apa yang tadi istriku bilang kan, cari yang cocok. Iya benar nggak akan ada yang cocok. Jadi saya balik gitu. Saya balik berarti gue supaya cocok gue harus mencintai kekurangan pasangan gue. Keren. Itu yang paling penting. Pokoknya gini, kalau saya harus belajar mencintai kekurangan pasangan. Mhm.
kalau pasangan kita Ya, kelebihan. melakukan kelebihan gitu, itu bonus buat saya. Ya, dia jeleknya misalnya aneh aja gue udah cinta gitu ibaratnya gitu. Ini luar biasa ya. Sampai ke titik itu Masya Allah loh. Ya, harus, kalau enggak kita nggak bakal cocok. Iya. Nggak akan ada ujungnya ya. Enggak. Capek. Nggak ada. Ribut mulu. Ya, memelihara. Nah, ini paling penting. Benar apa nih? Memelihara lah, memelihara cinta di antara kita. Nanti ada cinta yang lain nih, memelihara cinta di antara kita. Karena kalau ketertarikan kan mungkin ada di awal. Tapi kalau misalnya itu nggak dipelihara, itu kan menjadi suatu kendala juga dalam rumah tangga kan? Pasti. Memeliharanya. Dari sisi ayah deh. Nggak ada tips aku ya. Aku orangnya apa sih, easy going orang. Gimana sih? Nggak tahu, masa aku yang Nggak jawab. gitu loh. Bunda nggak ngomong gitu. Bunda kalau Bunda bilangnya ayah itu luar biasa. Ayah itu segalanya. Ayah itu yang terbaik gitu. Tapi ini berarti down to earth banget ya. Beliau nggak ngerasa loh. Beliau ngerasa gue nih ya gini-gini aja. Nggak apa-apa, biasa aja. Iya, tapi emang betul. Tapi emang bener ya. Justru karena itu kali Bun ya. Iya, karena ya dengan apa adanya seorang sultan gitu kan. Jadi Sangat berarti malah ya. ya jadi akunya banyak belajar. Banyak belajar gitu dengan kekurangan-kekurangan ayah gitu kan, yang tadi kita pokoknya pas menikah itu dengan proses yang sangat luar biasa. Akhirnya kita punya satu note ya, underline bahwa ya kita harus mencintai kekurangan masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya ayah tiba-tiba menyebalkan, ya menyuruh rumah tangga ya udah bertahun-tahun ya, Ada aja sih ada pastinya. aja ya kan. Justru itu kelucuan dia gitu loh. Contoh ya, ini singkatnya. Waktu itu aku pengen, nggak apa-apa aku cerita ya. Aku pengen jual handphone. Yang mana nih katanya? Yang mana ceritain? Nggak apa-apa, jelek aja. Aku pengen jual handphone. Handphone itu handphone terbaru. Aku udah beli gitu loh. Terus aku bilang, ayah aku mau jual. Kata ayah, buat apa? Ya aku mau biasa-biasa aja. Buat aku ini terlalu too much. Karena aku kerja enggak, kantoran enggak, syuting juga belum gitu kan. Aku mau yang biasa-biasa aja. Terus jawaban dia, udahlah hijrah tuh gak usah gitu-gitu amat. Ketampol ya Bun. Dalam hati gue abis ribut-ribut gitu, di situ aku kesel. Apaan sih kok ngomongnya nyakitin gitu ya. Tapi setelah setengah jam setelah itu aku berpikir, lucu juga ya hijrah gak usah gitu-gitu amat. Iya juga ya gitu kan. Allah kasih kemudahan gitu kan. Gue tuh mau nyenengin lo gitu sebagai istri gue. Oh itu dibeliin sama ayah. Iya, terus kok lo mau jual gitu kan. Sebenarnya sih poinnya di situ ya. Kan ayah pasti ada tujuan tertentu dong, ada effortnya untuk membelikan segitu barang spesial buat Bunda gitu. Kok mau dijual aja. Mau dijual. Aneh gitu. Kalau saya tuh orangnya nggak punya basa-basi. Iya, betul. Orang mau suka nggak suka, ya itu gue. Jadi terserah, yang penting gue nggak nyakiti, sah-sah aja. Jadi kalau tiba-tiba dia beli, aku mau beli handphone atau apa gitu, belilah. Terus 2 hari kemudian jual, ngapain lu beli? Benar nggak? Iya. Ini kalau logika aja gitu kan. Terus yang mau jual, terus serah kamu lah. Kalau saya nggak terlalu serah gitu. Bicara soal ayah nih, ada metamorfosa nggak dalam hidup? Maksudnya? Perubahan terjadi dalam hidup terasanya apa? Pas sama masuk berkeluarga. Saran kita. Enggak, yang pasti ya istri saya adalah jantungnya saya. Masya Ya kan? Anak-anak saya nafas saya. Nafas saya. Udah itu aja. Jadi yang saya harus lakukan adalah Menghidupkan itu semua. semasa saya masih hidup, ya saya ingin menyenangkan mereka di jalannya Allah, itu aja. Masya Allah. Nggak tahu kalau berubahnya di mana. Nggak pernah mikir. Misalkan contoh soal berantem nih, gitu ya, ribut nih. Besok gue lupa kemarin berantem apa. Se-easy going Iya, gitu ya. Saya pengen, nggak tahu kalau Allah meridho, saya pengen umur panjang. Karena Amin. kalau terlalu banyak pikiran itu jadi penyakit. Betul. Saya jadi pengen hari ini, ya ntar malam nih menjelang tidur, reset. Delete. Oh saya gitu. Besok berantem apa lupa suka. Kamu kemarin ngapain? Kamu mana sih? Lupa. Beneran. Berarti itu ada salah satu tips gak, Ayah? Buat orang-orang juga Iya. di sana. Jangan Iya. terlalu banyak pikiran atau Iya, easy iya, going. iya. Atau buat tips juga buat para sahabat di sana. Intinya kita menjelang masuk kamar harus kita delete.
Jadi semua peristiwa dalam hidup yang tidak menyenangkan dalam satu hari itu, Delete. sebelum kita tidur malam, hapuskan. Memang proses susah ya, tapi Caranya dong, harus. caranya kasih tahu kita Jadi, caranya. jangan terlalu dipikirin kalau ada berdebat. Harus detik itu juga, hari itu juga selesai. Nggak pernah, misalnya kita ada Nggak pernah berdebat. gantung sama sekali. No. Karena Enggak salah satu pihak sudah berusaha menyelesaikannya ya, ini sampai di Iya, sini ya, gitu ya. iya. Harus ada yang gitu ya. Harus. Jadi biar misalkan dua-duanya kenceng atau apapun gitu, hari itu harus selesai. Kalau udah nggak titik-titik nggak selesai ini, saya nanya, ayo ngapain? Status tempat tidur loh. Kan lo lagi katanya ketemu. Loh iya. Yang mau dipertahankan emosinya apa? Iya, Waktu iya. tempat tidur. Besok harus bikinin sarapan juga buat gue. Iya kan? Iya. Benar nggak? Bener-bener. Satu rumah gitu. Jadi ingetin itu aja, akhirnya harus baik. Kalau aku gitu. Sekarang cinta Allah Ah. kepada ayah khususnya. Sampai detik ini saya masih bisa bernafas, itu berarti Allah cinta sama saya. Gitu kan, masih dikasih rezeki, masih ya alhamdulillah lah, dengan maksudnya dengan keringat saya mati-matian, ya alhamdulillah lah, istri saya nyaman lah, ada rumah lah ibaratnya kayak gitu kan. Tapi kalau masalah ke Allah, saya itu selalu yakin. Biarpun mohon maaf ya, saya sih nggak munafik orang yang maksudnya masih nol untuk agama, nggak ngerti apa-apa, tapi saya yakin Allah itu ada. Amin. Itu aja, karena keyakinan saya adalah Muslim sekarang, Masya Allah. gitu Masya ya. Allah. Masya Allah. Kalau kita ke flashback ke belakang nggak enak, Nggak usah. ya kan? Yang pasti sekarang saya yakin betul dengan Muslim, Islam, Allah itu selalu ada setiap saya butuh. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Saya ngerasanya itu ya. Udah terasa banget ya, begitu Iya. kita berasa memohon sesuatu atau merasa perlu pada Iya, Allah, iya. Allah tuh mendekat karena keyakinan. Betul, harus yakin. Masya Allah. Ayah, soal bicara, tadi boleh sedikit bicara, nggak usah bicara flashback terlalu jauh. Oke, cuman oke, oke. kenapa ayah begitu yakin untuk berhijrah menjadi seorang Muslim? Aduh. Boleh cerita sedikit ya sebelum kita. Emang ya kalau boleh ngomong, keluarga saya adalah keluarga beragam. Ya kan, beradik kakak, ada yang Muslim, ada yang Katolik. Katolik. Kita nggak bilang agama lain itu salah, Betul, ya. Karena saya pernah di agama itu. betul. Yang pasti, saya yakin di Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, saya yakin di Islam. Dan dulu saya mualaf itu bukan karena kawin. Sebelumnya malah ya. Belum kenal jauh. SMA saya. Jadi saya itu orangnya nggak bisa tidur. Tidur itu harus mendengar azan subuh. Masya Allah. Iya, jadi karena azan subuh itu yang beda sendiri kan. Maksudnya lebih baik sholat Ada daripada kata-kata tidur. terakhir. Iya kan? Jadi saya itu ngerasa nyaman kalau tidur saya nyaman kalau saya sudah mendengar azan subuh. Masya Allah. Itu belum sholat karena belum tahu tuh, Belum malam. belum pindah lah gitu ya. Akhirnya Tapi sudah ada rasa itu ya. kenapa? Ya sudah dapat perasaan itu kalau dengar Saya azan. ngerasa nyaman, hati saya tenang saat mendengar azan subuh. Bukan berarti azan lain enggak ya. Cuman itu aja yang kena di situ tuh azan Paling subuh. berasa. Yes. Jadi pernah tuh, wah gelisah gundah gulana lah nggak bisa tidur. Cuman pengen dengar azan subuh itu saya ke masjid bukan sholat loh. Dengerin azan doang. Iya, dengerin, kan dulu ngekos tuh, gue dengerin azan subuh, terus gue pulang kos-kosan tidur. Itu enak gitu. Ya Allah. Lama nggak kayak gitunya? Nah, lumayan lama, cuman masih gengsi kan, biasa kan, gitu kan. Denying. Galau. Denying. Kebetulan akhirnya punyalah kepikiran yang bahwa pengen belajar, pengen tahu apa sih Islam. Kebetulan satu roommate saya itu almarhum Ustadz Jeffrey. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya kebetulan beliau pun juga almarhum belum jadi Ustadz. Iya, Ya kan, saat itu belum jadi Ustadz. iya betul. Udah ngobrol-ngobrol, akhirnya saya lah berangkat berapa bulan kemudian lah, makin mantep lah.
makin mantap, ngobrol, terus ke masjid, lagi ada kayak pengajian gitulah, habis isya gitu. Terus suka habis sholat subuh ternyata satu titik pernah nggak bisa tidur juga. Walaupun sudah dengar azan subuh. Iya, pernah tuh. Pas lagi pengen itu tuh, wah kok jadi nggak bisa tidur ya? Itu nungguin sampai duha. Habis duha kan biasanya suka ada pengajian tuh. Dengerin. Masuk saya ke dalam masjid. Jadi panggilannya tuh udah lama ya Udah. sebenarnya ya. Terus akhirnya ngobrol lah sama almarhum. Dulu buku belum ustadz, temen gue masih Jeff. Ayo Jeff, gue gini nih. Udahlah bismillah, tapi gue gak mau paksa bro. Kalau lo yakin, lakuin. Kalau enggak, jangan. Itu pesan beliau waktu itu. Iya. Akhirnya yakin. Bukan beliau tuh yang ngislamin saya, bukan. Cuman beliau yang belajarin saya Al-Fatihah. Supaya saya bisa sholat. Yang penting Al-Fatihah dulu dan yang penting sah tuh sholatnya, bismillah. Yang bacaan lain lo nggak bisa nggak apa-apa, yang penting Al-Fatihah dulu. Sama artinya lagi kan, jadi paham. Iya. Jadi paham. Udah, terus belajar tuh 2 minggu tuh Al-Fatihah. Sampai dia bilang lu bego banget sih lidah lo. Sampai begitu. Umur berapa tuh? Umur berapa? Iya, SMA kelas 3 gitu lah. Tapi ya itu proses. Akhirnya saya pindah keyakinan ya, sampai sekarang. Masya Allah, ini udah berbagi yang sangat luar biasa dari ayah. Cerita tentang bagaimana hijrah ya. Dan rasa itu Allah berikan. Betapa kelabu, masih adakah waktu untuk raih ampunanmu?